Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini atau di bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan di mana bangsa Indonesia telah merdeka selama 78 tahun. Satu kurun waktu yang lumayan panjang. Bagaimana pejuang-pejuang negeri kita Indonesia telah mengorbankan hidup mereka supaya kita generasi-generasi yang ini hidup di alam kemerdekaan. Puji Tuhan. Nah, mendasari firman Tuhan, kita buka dalam Roma 6 ayat 22. Roma pasal yang ke-6 ayat 22, saya beri tema dimerdekakan dalam Kristus. Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sekali lagi, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan, kemerdekaan atau merdeka artinya bebas dari perhambaan atau penjajahan. Jadi kita bisa berdiri sendiri. Pengertian yang lain dari merdeka, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, atau tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Dari dulu kita mendengar bahwa bangsa Indonesia dijajah 350 tahun oleh pihak Belanda. Tetapi kalau kita mau belajar hari-hari ini juga dari beberapa sumber, apakah memang benar 350 tahun kita dijajah oleh Belanda? Nah, Belanda mendirikan organisasi perdagangannya mereka, VOC, pada 1602, dan sebenarnya mereka datang pertama itu hanya untuk berdagang ya, pertama-tama. Kemudian dalam urutan waktu mereka bekerja sama dengan anak dari Sultan Banten. Mereka menduduki Banten dulu, kemudian Sultan Hasanuddin Ujung Pandang, kemudian Yogyakarta. Tetapi belum semua dikuasai oleh Belanda. Pada awal-awal 800-an, Perancis juga sempat, Inggris juga sempat, balik lagi juga ke Belanda. Bahkan Aceh aja belakangan baru ditaklukkan. Tapanuli Utara juga, Tapanuli baru 1905. Bali juga baru belakangan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dari beberapa sumber, memang para proklamator dulu berkata kita 350 tahun dijajah supaya kita bangkit spirit nasionalisme kita, supaya para pejuang-pejuang waktu itu berjuang supaya merebut tanah air itu. Dijajah itu enggak enak, saudaraku. Papa saya sempat mengalami, dia bercerita pada zaman Jepang, itu jadi pengangkut barang ya. Jadi waktu perang, papa saya itu juga ikut pikul-pikul untuk bahan makanan dari tentara-tentara ini, dan tidak enak. Saudaraku, diperbudak itu enggak enak. Pada zaman-zaman dahulu, apalagi zaman dahulu ya yang masih di perjanjian lama, seseorang yang menjadi budak
Dia harus mengabdi sekian tahun bahkan seumur hidup pada tuannya. Seperti kita lihat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar dari Arab. Kemudian saudagar-saudagar ini menjual ke Potifar. Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Di situ dia mengerjakan baik pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Dia dibawa kekuasaan Potifar. Diperbudak. Orang Israel menjadi romusa di negeri Mesir sekian ratus tahun. Dan kemudian Tuhan memakai hambanya Musa untuk keluar memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan lepas dari perbudakan. Menjadi budak atau dalam penjajahan, penindasan itu enggak enak. Kita ngalami gimana dari sejarah ketika Jepang itu menduduki negeri kita dan Jepang itu kejamnya minta ampun. Saudaraku, tetapi kita bersyukur 78 tahun Indonesia merdeka. Di sisi kerohanian tadinya gambaran dari Alkitab berkata bahwa kita sebelum di dalam Tuhan, sebelum di dalam Yesus, kita ini diperbudak oleh dosa. Kita diperbudak oleh kuasa gelap. Kita diperbudak oleh nafsu yang membawa pada kebinasaan. Dijajah, diperbudak, dikuasai oleh dosa. Dan akibat dosa adalah kematian yang kekal. Tetapi puji Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Amin. Jadi hidupku, firman Tuhan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Jadi hidup kita ini yang sudah ditebus Yesus. Kalau digambarkan dalam bahasa perjuangan, Yesus mati di jol juta supaya kita beroleh hidup. Dia menderita, dia berjuang secara daging. Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa. Tidak mudah supaya Bapak Ibu kita semua merdeka di dalam Kristus. Bukan lagi menjadi tawanan dosa, bukan lagi menjadi tawanan iblis, tetapi kita menjadi milik Kristus. Hidup dalam kasih karunia. Katakan amin, puji Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia ya, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Saudara, harapan dari para pejuang nasional ketika mereka bisa merebut Indonesia, supaya kita generasi yang ada teruskan perjuangan. Isi kemerdekaan ini dengan membangun negeri kita sampai hari ini. Saya suka melihat, saudaraku, hampir banyak negara ya. Walaupun enggak injak ke sana, tapi kalau saya mau lihat di kanal-kanal YouTube dari negara-negara Eropa ABCD, negara-negara Afrika, sampai negara-negara besar, sampai negara-negara kecil
yang lagi berjuang. Saudara, ada banyak konteks-konteks yang tadinya negara A ini begitu besar, begitu makmur. Tetapi kenapa mereka bangkrut sekarang? Ada satu negara Nauru yang kecil, tadinya mereka begitu makmur. Tetapi sekarang taraf hidup mereka sangat berat, sulit. Saya suka lihat beberapa negara Asia, hampir semua lah, cuma lihat cuplikan-cuplikan, suka aja saudaraku. Dalam sejarah-sejarah kapan mereka berdiri, kapan mereka merdeka. Kemudian negara-negara yang tadinya utuh satu kemudian menjadi terpecah-pecah seperti Uni Soviet dulu. Saudaraku, ketika datang pada generasi-generasi yang tidak bisa membangun, pada generasi-generasi yang rusak, pada generasi-generasi yang korupsi, negara itu bisa hancur, negara itu bisa bangkrut. Nah, itu sebabnya para pendiri-pendiri negara berharap pejuang-pejuang kita mengisi kemerdekaan ini dengan berjuang membangun negeri kita. Harapan dari Tuhan Yesus, harapan dari Bapa kita di sorga, ketika hidup kita telah dimerdekakan menjadi baru, ketika hidup kita menjadi ciptaan baru, ketika hidup kita lagi sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, penjajahan kuasa kegelapan. Dan setelah kita merdeka dalam Kristus, jangan berhenti sampai di situ. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, melanjutkan perjuangan iman dengan setia sampai akhir. Kita memang udah dimerdekakan, saudaraku, tetapi bukan cuma sampai sini. Tuhan mau kita terus berjuang sampai akhir. Bagian Tuhan udah kerjakan, tinggal bagian kita. Tuhan mau kita lanjutkan perjuangan sampai akhir. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah, penguasa-penguasa ini bukan berbicara tentang pemerintahan yang ada di negara kita. Tetapi gambaran kuasa kegelapan ini ada sistem kepemerintahannya. Kita melihat ada Lucifer, kemudian ada antek-anteknya. Di dalam dunia kuasa kegelapan juga ada sistem organisasi kepemerintahannya. Nah, perjuangan kita ini sudah ditulis bukan melawan darah dan daging. Terus kemarin kita udah merdeka. Tapi kalau hari ini lagi Bapak Ibu, kita hendak berjaga dan berdoa. Kalau hari ini lagi kita tidak waspada, hati-hati. Seumur hidup kita adalah perjuangan. Amin. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan iman kita. Tiap hari iblis rayu, ayo. Kamu gak pengen coba A, kamu gak pengen coba B, C. Kamu gak pengen ini, mumpung ada kesempatan. Ada hal-hal dosa tiap hari iblis menawarkan. Kita berjuang bersama Tuhan dalam nama Yesus. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Berjuang Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 35 sampai 38 ayat 39 ya. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
berjuang terus sampai Tuhan kembali. Amin. Berjuang terus sampai akhir. Tuhan berkata kita udah dimerdekakan. Tapi kalau kita mengundurkan diri, kita enggak berkenan. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Berjuang terus sampai akhir. Ada lagu lama yang sudah lama ya, gini syairnya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, berjuang, oh glory haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Artinya Tuhan datang ketika hari kiamat atau Tuhan datang secara pribadi. Saya cerita-cerita kepada ada teman orang dari Curalele yang Curalele sana ya. Ngomong-ngomong pas teman bulu tangkis orang Madura ngomong-ngomong, Om tahu nggak yang A, B, C, D ini? Kemarin dulu Om udah meninggal. Terus dia cerita lagi yang di Balung Tutul sana. Itu juga Om udah meninggal. Terus satu lagi. Saya pikir itu usia-usia sebaya saya. Teman-teman baik juga kenal. Oh udah meninggal ya? Iya. Oh ya saya bilang saya nggak tahu. Saudara, kita nggak tahu. Seperti hamba Tuhan yang khotbah minggu lalu. Kalau Tuhan panggil sekarang atau nanti malam, sudah siap nggak kita? Inilah perjuangan iman kita. Kita harus setia sampai akhir. Amin. Sehingga Tuhan berkata, marilah engkau hamba-hambaku yang setia. Sabaslah hai hambaku. Marilah semua yang setia. Dan Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Yang kedua, untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi hidup yang Tuhan beri, melanjutkan perjuangan dengan hidup yang berbuah. Jadi kalau kita masih hidup, kita masih berjuang, Tuhan mau mari kita isi hidup kita dengan berbuah. Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi kita semua ini hamba Allah. Bukan hanya pelayan-pelayan yang di depan ini. Kita sekali lagi semua ya, boleh colek kiri kananmu, kamu hamba Allah. Amin. Kamu hamba Allah. Alkitab berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah. Bukan hamba dosa, bukan budak dosa, bukan budak iblis, bukan hamba iblis. Ada hamba Tuhan, ada hamba hantu. Kita adalah hamba Tuhan, kita adalah hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kalau hamba Allah, hamba Tuhan yang berbuah, buahnya itu hidup kudus. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya ingin baca dari Filipi 1 ayat 21 dan sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Terus ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik.
tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Paulus berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Untung. Rata-rata kan orang takut mati ya. Tapi Alkitab berkata mati itu beruntung. Lepas dari penderitaan duniawi, lepas dari perjuangan secara fisik, bangun pagi sampai malam harus ini. Paulus bilang untung. Sudah tahu perjuangan Paulus, dia sering kandas kapal, bahkan kelaparan, dianiaya orang Yahudi dan non-Yahudi. Penderitaannya luar biasa. Itu sebabnya dia berkata mati itu untung. Jadi orang Kristen kalau mati dalam Tuhan itu untung loh ya. Tapi jangan minta mati dulu. Paulus bilang untung. Tapi dia berkata, tapi masih ada yang perlu. Saya harus pilih, mati sekarang dipanggil Tuhan atau ada pilihan lain. Saya harus berbuah. Amin. Harus berbuah. Kalau Tuhan masih memberikan saya hidup, dia berkata, aku didesak dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi dia berkata, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dia mau hidup kita berbuah. Ayat-ayat yang ke-21. Tetapi 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pegang ini Bapak Ibu. Tetapi jika aku harus hidup, saya berpikir kalau Tuhan masih memberikan nafas kekuatan, saya harus bekerja memberi buah. Saudara, itu pilihan. Kita mau jadi berbuah atau tidak, itu pilihan. Kita tidak mau jadi apa-apa, itu pilihan. Tapi Tuhan telah memanggil kita. Alkitab berkata kita adalah hamba Allah. Jangan hidupmu jadi hamba dosa. Jangan lagi hidupmu diperbudak oleh nafsumu. Karena kita adalah hamba Tuhan. Dan ayat tadi berkata, Tuhan punya tujuan untuk kehidupan kekekalan. Kalau aku harus hidup, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja. Bekerja Bapak Ibu. Supaya kita merdeka dari dosa. Kita merdeka dari kemiskinan, memperbaharui ekonomi supaya kita punya harapan hidup lebih baik. Bekerja. Yang punya kesempatan sekolah baik-baik, yang punya kesempatan bekerja, jangan gak mau bekerja. Saudara, dan bekerjalah menjadi buah. Tuhan mengutus kita Tuhan berkata, lihatlah ladang sudah menguning. Ladang Bapak Ibu adalah di dunia kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pebisnis di toko atau bisnis di tempat yang lain, itu ladangmu untuk kesempatan menjadi buah, berbuah. Puji Tuhan. Saudara, melanjutkan perjuangan dengan hidup yang berbuah. Yang ketiga, yang terakhir, karena habis ini ada acara bagi-bagi kado, pengumuman yang juara 1. Pak Panitia, Om Jemi juara pira? Juara 1 penonton ya. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan dengan tidak diperbudak dosa lagi. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban, berjuang di salib agar kita menjadi merdeka. Ada beberapa ayat referensi yang saya sudah catat. Dari
Roma 8 ayat 15 dan seterusnya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai Bapak Ibu, ayat yang lain tadi kita sudah dengar. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita ini hamba Tuhan. Kita dipanggil, dimerdekakan untuk menjadi hamba Tuhan. Jangan jadikan hidup kita hamba dosa. Jangan jadikan hidup kita hamba iblis. Jangan lagi diperbudak oleh iblis, oleh nafsu yang mematikan. Karena kita hamba Allah. Amin. Puji Tuhan. Kamu hamba Allah. Boleh dong kita berkata, saya hamba Allah. 1, 2, 3. Saya hamba Allah. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kuk perbudakan. Diikat pakai kuk perhambaan. Perbudakan dosa. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saya hamba Allah. Boleh sekali lagi ngomong nama kita sendiri. Kalau saya Jamie, sebutkan nama Bapak Ibu sendiri. 1, 2, 3. Jamie hamba Allah. Sekali lagi sebutkan nama kita yang keras. Iman timbul dari pendengaran. 1, 2, 3. Hamba Allah. Puji Tuhan. Saya diajarin sama hamba Tuhan yang saya ikut dulu dalam pelayanan-pelayanan. Dia bilang, kita kalau baca firman Tuhan jangan baca dalam hati. Kalau bisa suara kita keluar. Jadi kita baca dan kita dengar. Di saat kita baca dan kita dengar, iman kita timbul dan semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Pesan firman Tuhan, Kristus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa, dari hukum maut. Tuhan mau kita juga berjuang terus sampai akhir. Tuhan mau hidup kita terus berbuah. Dan Tuhan mau jangan lagi hidup kita diperbudak oleh dosa. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian yang pertama tadi. Yang haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa buat Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu,
hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, oh, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Mari Ibu Gembala maju ke depan. Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Limpah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Sebab Tuhan, Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau yang telah memerdekakan kami dari segala kutuk dosa. Dan kami bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menghargai setiap pengorbanan Tuhan atas kehidupan kami. Sebagai rakyat negeri Indonesia, sebagai masyarakat yang baik, Tuhan, di tengah-tengah negeri kami memperingati kemerdekaan yang ke-78 tahun. Saat ini Tuhan, kami pun bersyukur kalau negeri kami telah menghirup udara kemerdekaan. Dan biarlah Bapa, kami sebagai umat-umat-Mu, kami akan terus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna bagi bangsa kami. Karena itu saat ini kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami yang tercinta ini. Biar kemuliaan Tuhan turun di tengah bangsa kami. Biar Engkau sendiri yang menjadi raja atas negeri ini Tuhan. Engkau yang dipermuliakan di tengah-tengah negeri ini. Masih banyak dari bangsa kami yang menolak Engkau Tuhan. Siapakah yang harus menyampaikan tentang keselamatan itu selain kami sebagai umat-umat-Mu yang telah dimerdekakan oleh dosa.
Karena itu Bapa, saat ini kami berdoa, biarlah Engkau yang memberkati terus bangsa kami. Engkau yang terus memberkati negeri kami Indonesia menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang aman, dan di dalamnya ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati. Berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, biar hikmat Tuhan, roh yang takut akan Tuhan karuniakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali menikmati berkat firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus berjuang sampai akhir hidup kami. Kami didapati setia. Dan kalau Tuhan masih beri kami kesempatan dan waktu untuk hidup, biar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa, ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sebentar umat-umat Tuhan akan membawa korban persembahan. Kuduskan setiap pengorbanan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.